Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ratri Kencana dari kelas 2 Manajemen Pagi Universitas Internasional Batam. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan 5 materi yang ada di mata kuliah Lab Manajemen Keuangan. Yang pertama adalah present value untuk melihat uang kita saat ini. Di sini sudah tertera ada soalnya di sini, hanya kita perlu memasukkan saja rate-nya, kita bisa lihat 10% di sini, cash flow-nya $250.000 ada di sini, dan periodnya itu adalah 12 tahun. Hanya kita perlu masukkan. Periodnya kita buat sampai 12 di sini karena 12 tahun. Lalu di sini di cash flow-nya di tahun ke-12 kita tulis $250.000. Lalu saat di present of each cash flow-nya kita langsung masukkan rumus yaitu N18 atau cash flow yang ada di sini dibagi buka kurung 1 ditambah B3 atau rate-nya 10%, lalu jangan lupa kita kunci memakai F4. Tutup kurung dan kita pangkatkan dengan period yang ke-12 ini. Kita enter, dapat jawabannya. Lalu present value ini sangat mudah ya, kita hanya perlu sama dengan tulis sum, buka kurung, dan kita tarik dari sini sampai ke sini. Kita tarik semuanya. Tutup kurung dan kita enter. Nah, untuk use PV formula, kita menggunakan rumus sama dengan B4 atau cash flow yang ada di sini dibagi 1 ditambah B3 atau rate 10% ini, tutup kurung, dan dipangkatkan dengan B5 atau period yang 12 tahun ini. Kita enter. Dapat hasilnya, lalu ada use PV function. Di sini kita menggunakan sama dengan minus PV karena present value kita menggunakan PV, B3-nya yaitu rate 10%-nya, B5 period 12 tahun. Di sini kenapa 0? Karena saat kita klik dia meminta yang future value sedangkan kita sedang mencarinya present value. Jadi kita tulis 0 aja karena tidak ada. Nah, lalu B4-nya itu adalah cash flow yang ada di sini. Kita tutup kurung dan kita enter. Kita bisa lihat ya di sini hasilnya sama. Lalu ada future value. Nah, future value ini untuk melihat uang kita yang akan ada di masa yang akan datang. Nah, di sini sudah tertera, ada soalnya, kita hanya perlu memasukkan saja rate, cash flow, dan periodnya sama seperti yang present value tadi. Rate-nya itu 9%, kita bisa lihat di sini, rate of 9%. Lalu cash flow-nya $270.000, kita bisa lihat di sini. Dan periodnya itu selama 9 tahun. Maka kita buat periodnya sampai 9 tahun. Namun bedanya cash flow yang ada di future value kita akan tulis atau kita catat di tahun ke-0 di sini. Karena kita akan melihat berapa sih uang kita yang akan ada di masa yang akan datang. Nah, lalu jadi kita tulis aja $270.000 di sini. Dan sininya kita tetap tulis 0 aja sama kayak yang present value tadi. Di present of each cash flow-nya kita sudah menggunakan rumus. Rumusnya itu adalah sama dengan B8 atau cash flow yang ada di sini kali buka kurung 1 ditambah B3 atau rate yang 9% ini kita kunci tadi menggunakan F4, tutup kurung dan pangkat buka kurung lagi B5 atau period yang 9 tahun ini. Lalu jangan lupa kita kunci lagi menggunakan F4 dikurangi B7 atau period yang tahun ke-0 ini. Kita tutup kurung dan bisa kita enter. Oke, lalu di sini sama aja sama yang kayak tadi, sama dengan kita tulis sum, lalu buka kurung, kita tarik dari tahun ke-0 sampai tahun ke-9. Tutup kurung, kita enter. Lalu yang untuk FV use formulanya, kita menggunakan rumus sama dengan B4 dikali, B4 itu ini ya, cash flow-nya dikali buka kurung 1 ditambah B3 atau rate yang 9%, tutup kurung pangkat B5 atau period yang 9 tahun. Gitu aja, lalu bisa kita enter, kita akan dapat hasilnya. Lalu yang ini sama, bedanya hanya tadi kita mencarinya PV, sekarang FV ya. Sama dengan minus FV buka kurung B3 atau rate ini, B5 atau period yang 9 tahun. Ini kita tulis 0 karena di sini dia mintanya PV sedangkan kita mencarinya future value. Jadi kita tulis 0 dan
B4-nya adalah cash flow-nya. Kita tutup kurung dan bisa kita enter. Kita lihat hasilnya sama yang ini juga sama. Kita next ke stock valuation. Nah, lalu di sini kalau stock valuation itu kita udah ada dapat soal-soalnya. Jadi zero growth itu 0% karena dia tidak akan berkembang, dia akan tetap segitu aja, 0%. Constant growth-nya 7%, variable growth-nya 7% untuk tahun pertama sampai tahun keempat, lalu 9% untuk tahun kelima. Dividennya saya mengambil dividen harga sahamnya PT ABM, ini harusnya 1.540, cuman karena dia otomatis jadinya 1,54. Dengan rate-nya itu adalah 10% yang sudah tertera di soal. Lalu kita tulis aja zero growth-nya 0%. Lalu kita menggunakan rumus sama dengan B9 atau dividen yang ini kita bagi dengan B10 atau rate-nya. Gitu aja bisa kita enter, akan dapat hasilnya. Lalu constant growth-nya, di sini kita menggunakan rumus sama dengan B9 atau dividen di sini dikali buka kurung 1 plus C13. Ini, constant growth yang ini. Tutup kurung, dibagi buka kurung B10 atau rate-nya 10% ini dikurangin dengan C13 lagi atau constant growth lagi yang 7% ini. Tutup kurung, kita bisa enter. Kita akan dapat hasilnya. Nah, lalu dividen yang ini, tahun ke-0 ini cuman kita pindahin aja dari sini ke sini, kita enter. Nah, lalu untuk yang ini kita menggunakan rumus sama dengan C17 atau dividen yang ini kita kali buka kurung 1 ditambah C14. Yang ini, variable growth yang ini. Jangan lupa kita kunci menggunakan F4, lalu kita tutup kurung dan bisa kita enter. Udah itu kita tinggal tarik aja yang dari sini sampai ke tahun keempat ini. Nah, untuk tahun kelimanya kita ada di value sama dengan G17 atau yang ini, dividen yang tahun keempat yang akhir, dikali buka kurung 1 ditambah C15 yang ini. 9% karena untuk tahun kelima. Tutup kurung dibagi buka kurung B10 atau rate-nya ini yang 10%, dikurangin C15 lagi yang variable growth-nya lagi yang ini, tutup kurung, gitu aja bisa kita enter. Nah, kalau misalnya ini udah bisa kita lihat dividen plus value-nya, berarti dia cuma dividen ditambah value-nya ini aja. Jadi D17 kita tambah dengan C18 karena dia atas bawah aja gitu. Jadi kalau misalnya nggak ada, ya udah berarti nggak ada. Kita enter lalu bisa kita tarik sampai sini. Nanti akan dapat hasilnya segini. Lalu present value-nya kita menggunakan rumus sama dengan D19 yang ini dividen plus value di tahun pertama dibagi buka kurung 1 ditambah B10 atau yang tadi lagi rate yang 10% ini kita tutup kurung dan kita pangkatkan dengan D16 atau ini tahun pertama. Kita enter, lalu bisa kita tarik sampai ke tahun keempat. Nah, lalu stock price-nya ini hasil akhirnya. Sama seperti biasanya, kita hanya perlu sama dengan tulis sum, buka kurung, dan tarik dari tahun pertama sampai tahun keempat, tutup kurung, bisa kita enter dan akan dapat jawabannya. Lalu selanjutnya kita masuk ke bond valuation. Kita di sini udah ada soalnya, sama kayak tadi aja, kita langsung masukin aja ke sini. I-nya $75, M-nya $1.750, R-nya atau rate-nya 5%, dan N-nya 7 tahun dan 14 kali. Periodnya kita tulis 14 di sini dan untuk cash flow-nya kita hanya perlu tulis aja di sini sama dengan B3 dan kita kunci, kita enter lalu kita tarik aja sampai ke tahun ke-13. Beda di tahun ke-14 kita harus menggunakan sama dengan B3 atau ini ditambah dengan B4 yang M ini. Kita enter, dapat hasilnya. Nah, untuk yang cash flow-nya, kita harus mencarinya dari tahun yang ke-14 dulu. Gimana? Sama dengan P10 atau di sini yang tahun ke-14-nya ini,
dibagi buka kurung 1 ditambah B5 atau R-nya ini yang 5%. Tutup kurung kita pangkatkan dengan 14 periodnya, tahun ke-14. Kita enter, bisa kita tarik sampai sini. Kita tarik aja sampai sini. Lalu untuk ininya, kita terakhir sama aja, kita tinggal sama dengan kita tulis sum. Dibuka kurung, kita tarik aja dari sini tahun pertama sampai ke tahun 14, tutup kurung kita enter. Udah gitu.